Untuk acara selanjutnya adalah khutbah iftitah sekaligus pembukaan acara bagi yang berbahagia ini. Untuk itu kami aturkan kepada Mudir Pesantren Muhammadiyah Al-Furqan Dr. Andes Haji Uum Syarif Usman, kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ini bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ustaz, asatidz, jajaran pimpinan, para ustaz dan ustadzah sekalian, serta anak-anakku semuanya, syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah yang pagi hari ini telah memberikan inayah, hidayah, kenikmatan pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Semoga hadirnya kita di tempat ini menjadi pertanda bahwa kita merupakan hamba-hamba Allah yang selalu berusaha untuk semakin hari semakin dekat dengannya, serta berusaha untuk menjadi orang-orang yang lebih bermakna, lebih berguna, dan juga semakin hari semakin meningkatkan kualitas diri kita. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kalian akan memulai rangkaian kegiatan ta'aruf atau kegiatan perkenalan untuk santri baru, baik yang kelas 1 maupun juga yang masuk di kelas 4. Kegiatan ini penting karena sebagai santri-santri yang baru pertama kali masuk dan kemudian melaksanakan kegiatan di pesantren, kalian tentu harus mengetahui lebih jelas apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban kalian sebagai santri. Kemudian kalian juga mengetahui siapa-siapa yang akan menjadi para pembimbing, guru, pembina kalian, musyrif-musyrifah kalian yang akan menemani kalian dalam keseharian di pesantren, membimbing kalian, mengajari kalian. Kemudian juga kalian harus mengetahui seperti apa lingkungan pesantren ini, tradisinya, kebiasaannya, tata aturannya, sehingga karenanya butuh ada upaya untuk memahamkan dan mensosialisasikan hal-hal tersebut. Maka pada kesempatan ini kalian akan mengikuti kegiatan ta'aruf ini sebagai tahap awal sebelum nanti kalian resmi diserahkan oleh orang tua kalian pada acara Khutbatul Arsy nanti, yang nanti orang tua kalian akan hadir di sini menyerahkan secara resmi pendidikan kalian dipercayakan ke pesantren Muhammadiyah Al-Furqan Tasikmalaya ini.
Siapa yang terjauh? Dari mana? Dari Nias. Alhamdulillah. Yang Samarinda sudah datang? Samarinda putrinya yang terjauh dari Samarinda. Alhamdulillah. Yang dari Palembang sudah hadir? Sudah, alhamdulillah. Siapa lagi yang dari luar Jawa? Ada yang belum hadir ya? Kalau di Nias mungkin lebih panas suasananya ya. Kalau di sini agak dingin. Tapi kalau bagi orang Cikajang, Garut, di sini mungkin panas. Nah itu lingkungan yang berbeda yang akan menjadi tempat kita nanti. Sehingga butuh penyesuaian. Bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak? Tidak bisa tidur, ngobrol terus, kenalan, senang. Iya. Kemarin seharian enak yang sudah datang dari mulai sejak hari Senin sudah bisa main bola di sini ya. Main futsal. Makannya dalam sehari kemarin bagaimana, enak? Alhamdulillah enak. Ya itulah gambarannya. Nanti dalam keseharian kalian akan mendapatkan pertama pendidikan. Itu tugas kami semua dalam rangka menerima amanah dari orang tua kalian untuk mendidik kalian dalam bidang ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum. Insya Allah kalian sangat beruntung berada di pesantren ini. Kenapa? Karena di sini kalian akan diberikan pendidikan agama umum sebagaimana layaknya di SMP dan di sanawiyah, sama dengan teman-teman seusia kalian. Nah, akan tetapi kalian juga akan diberikan bekal ilmu pengetahuan agama, dididik pengetahuan agama. Tetapi tentu berbeda dengan yang hanya pengetahuan agama di madrasah. Di sini pengetahuan agamanya lebih lengkap, mempelajari agama dari berbagai disiplin ilmunya, dari mulai bahasa Arab, kemudian nahwu, shoroh, ya, dari aspek-aspek ilmu-ilmu dasar, sehingga nanti kalian akan bisa menjadi orang-orang yang bisa memahami agama dari sumber aslinya. Dari Al-Quran, dari hadis, dari kitab-kitab tulis, dari kitab-kitab yang berbahasa Arab kubur itu. Nah, kemudian kalian juga di samping itu akan mendapatkan bimbingan untuk berbagai urusan yang menyangkut kemampuan kalian di luar urusan belajar yang formal di kelas, yang biasa disebut dengan ekstrakurikuler. Siapa yang suka sepak bola, futsal? Wah, pada suka ya umumnya pada santri itu. Nanti di sini ada unitnya atau bagiannya. Siapa yang suka panahan? Banyak juga santri putri yang suka panahan. Di sini ada unitnya. Yang suka basket, yang suka olahraga voli, badminton, ada semua di sini ya. Tuh. Siapa yang suka olahraga bela diri? Olahraga bela diri banyak juga santri-santriwati yang sudah belajar perhatian. Nanti tinggal diteruskan di sini bagi yang sudah, dan bagian baru akan diajarkan di sini seni bela diri Indonesia tapak suci. Ya. Pilihan bela diri silat yang bukan saja diajarkan dan budayakan di Indonesia, tetapi bela diri tapak suci ini sudah menjadi bela diri yang menginternasional, sehingga dipilih menjadi bela diri kita di sini. Siapa yang suka dengan kesenian?
Nah, di sini juga sama, ada unit kesenian nanti apa bagiannya yang akan memberikan kesempatan kalian untuk bisa mengekspresikan kemampuan seni kalian. Jadi jangan khawatir, berbagai kemampuan bakat kalian masih bisa akan bisa tersalurkan dengan baik dengan bimbingan tentu saja di pesantren ini. Nah, apa bedanya pesantren Al-Furqan dengan yang lain? Kan sama-sama mengajarkan ilmu agama misalnya. Salah satu bedanya, kenapa saya katakan kalian beruntung ada di sini adalah di antara bedanya itu dalam keseharian kita di sini santri semuanya nanti kalian juga pasti bakal itu dalam sehari-harinya berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, kalau di sekolah lain kan tidak menjadi bahasa yang dipakai dalam sehari-hari. Umumnya begitu. Tapi kalau di sini sama dengan beberapa sejumlah pesantren lain tentu saja itu bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya tidak hanya dipelajari textbook, tidak hanya dipelajari teorinya, tapi langsung praktek. Nah, tetapi jangan lupa, jangan khawatir. Kalian yang baru masuk sekarang masih masa transisi, masih ada kesempatan. Boleh untuk kalian yang baru nanti masih berbahasa daerah, ngobrolnya bahasa bahasa Indonesia ya. Yang orang Nias boleh berbahasa daerah. Nah, kalau ada yang mengerti yang lainnya. Nah, kalau tidak bahasa Indonesia saja. Boleh nanti dalam 3 bulan pertama, kemudian sampai semester pertama kalian masih boleh bahasa campur-campur. Tapi nanti di semester 2 kalian sudah mulai berbicaranya bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Nanti dibimbing dalam masa 6 bulan pertama ini sampai kalian punya kemampuan untuk bisa berbicara tahap dasar di semester 2 nanti. Kenapa ini dilakukan sebagai bahasa sehari-hari, bahasa Arab, bahasa Inggris ini? Karena kedua bahasa ini adalah bahasa internasional. Kalian kalau bisa bahasa Inggris, itu bisa kemanapun nanti melanjutkan studi kalian. Bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, bisa ke negara manapun dengan kemampuan kalian berbahasa Inggris. Nah, bahasa Arab juga sama. Apalagi kalau bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa agama kita, bahasa di dunia dan akhirat, bahasa Arab. Sehingga kalau kita berbicara sudah terbiasa sehari-hari dengan dua bahasa itu, maka insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang siap untuk naik pergaulannya, bukan cuma di Jawa Barat, di Indonesia, bahkan sampai dunia internasional. Nah, umat Islam sangat membutuhkan orang-orang yang mampu menyebarkan agamanya ke negara-negara yang memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa Arab ya, atau bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris. Oleh karenanya beruntunglah kalian berada di sebuah pesantren yang memberikan pendidikan seperti itu, ilmu umum dan juga agama, kemudian praktek-praktek kesehariannya, serta berbahasa dengan bahasa Arab, bahasa Inggris dalam keseharian. Nah, selanjutnya itu yang pertama ya, kalian di sini akan diberikan bimbingan belajar ilmu agama dan ilmu umum. Jadi kalau di luar sana belajar fisika, di sini juga sama. Di sana belajar matematika, di sini juga sama. Ya. Nah, tapi kalau di tempat lain tidak bicara bahasa Inggris, di sini sehari-harinya bicara bahasa Inggris, sehari-harinya bicara bahasa Arab. Kalau di tempat lain belum tentu semua punya lapangan futsal seperti ini, ya, kaliber nasional. Maka kalian berada di tempat ini juga bisa memanfaatkan fasilitas dukungan untuk
kegiatan olahraga kalian secara baik. Jadi alhamdulillah bersyukur sekali kalian berada di sini. Yang kedua, nanti kalian akan bimbingan kehidupan sehari-hari, akhlaknya, kemudian tata keramanya, etika pergaulannya, sampai kemudian ke arah hal-hal yang sifatnya bimbingan untuk peningkatan kualitas diri dan karir kalian sesuai dengan tahapan kelas kalian nantinya. Dalam sehari-hari ini Bapak dan Ibu guru yang ada di depan kalian, Ustadz dan Ustadzah, itulah mereka kami yang akan menggantikan peran orang tua kalian. Ada yang menjadi wali kelas, itu menjadi penghubung utama antara kalian dengan orang tua terutama. Tetapi para pembina yang lain, baik itu Ustadz maupun Ustadzah, juga sama hakikatnya adalah kakak-kakak dan orang tua kalian semuanya. Sehingga nanti dalam keseharian kalian akan dibimbing dalam urusan ibadah, urusan akhlak, dan urusan-urusan pergaulan yang lainnya. Nah, yang ketiga, di pesantren ini di samping ada pendidikan, kemudian bimbingan dalam keseharian, juga di pesantren ini kalian akan dilatih juga berorganisasi. Karena apa? Karena di dalam kehidupan modern organisasi itu penting. Kalian akan dilatih praktek berorganisasi, kemudian bagaimana caranya menjadi organisatoris, jadi pemimpin, kemudian melakukan langkah-langkah berorganisasi dan seterusnya. Sehingga kelak insya Allah kalau kalian berada di sini bersama-sama dengan para pendahulu kalian yang sudah kelas 2 sampai kelas 6, itu akan bersama-sama berada dalam kehidupan pesantren yang insya Allah semuanya berjalan dengan baik, penuh dinamika, kemudian tetap dalam suasana yang ramah. Nah, nanti kalian kenali pesantren kalian ini ya. Nanti diajak oleh para ustadz-ustadzah kalian pilih visi-misinya, apa tujuan pesantren ini, kalian nanti bisa tanyakan, bisa baca gitu. Nah, sehingga kalian bisa memahami betul pesantren ini seperti apa. Nah, kalian berada di sini di pesantren itu insya Allah masih tetap bisa berkomunikasi, bertemu dengan orang tua. Untuk yang orang tuanya memungkinkan datang. Karena dalam sebulan sekali kami pesantren mengundang seluruh orang tua santri untuk bisa bersilaturahmi dan pengajian di sini. Sehingga dalam sebulan sekali kalian masih bisa bertemu dengan orang tua. Gitu. Nah, sementara untuk libur, untuk pulang ke rumah ini akan ada jadwal sesuai dengan jadwal libur. Nah, oleh karenanya, meskipun misalnya sekarang kita di pesantren jauh dari orang tua, tetapi orang tua dengan anak itu dihubungkan dekat dengan doa dan harapan. Orang tua mengharapkan ketika kalian datang ke sini itu supaya kalian bisa menjadi anak soleh, anak yang berilmu agamanya bagus, kemudian bisa berbakti kepada orang tua, pada bangsa, pada negara, pada masyarakat di kemudian hari. Nah, oleh karenanya pasti orang tua kita mendoakan setiap hari, setiap saat. Maka kalian juga doakan orang tua kalian. Doanya sudah ada yang hafal belum? Doa untuk orang tua apa? Allahumma firli wali-walidaya ya Allahumma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah yang sudah hafal doa itu terus baca ya. Minimal setiap kali
kalian bisa doakan dengan bahasa kalian sendiri, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, gitu, bahasa daerah masing-masing boleh. Dan doakan semua kebaikan untuk orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita sehat, dimudahkan di dalam urusan-urusan hidupnya, diberikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan dengan kita berada di sini, dan juga dilancarkan, dimudahkan oleh Allah di dalam mencari rezeki ma'isyahnya, sehingga nyambung. Orang tua mendoakan kita, kita juga mendoakan orang tua kita. Nah, anak-anak sekalian, nanti di dalam acara ini kalian juga akan mendapatkan berbagai arahan, berbagai perkenalan, berbagai informasi terkait dengan pesantren dan beragam aktivitasnya. Nah, kenapa hanya kita yang kelas 1 sekarang ada di pesantren ini? Yang lain mana? Nanti kakak-kakak kalian akan datang ketika acara ta'aruf ini sudah selesai. Jadi khusus untuk ta'aruf, ustaz dan ustazah semua akan dikerahkan untuk membimbing kalian. Jadi kalian dibimbing oleh semua ustaz-ustazah yang ada di sini. Dan semua ustaz-ustazah yang ada di sini juga yang akan membimbing nanti ketika seluruh santri datang. Jadi insya Allah kalian akan dibimbing dengan baik oleh para ustaz dan ustazah itu. Nah, itulah barangkali beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan sebagai mudir kepada kalian khususnya terkait dengan kegiatan ini. Terima kasih atas kesediaan dari orang tua dan juga kalian sendiri untuk bisa mengikuti pendidikan di Al-Furqan. Semoga Allah memberikan pertolongan pada kita semua, memudahkannya, dan juga menyampaikan seluruh proses itu kepada tujuan yang diridhoinya, yaitu li'ilahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ini kalian resmi mulai mengikuti kegiatan ta'aruf sebagai santri baru di pesantren Muhammadiyah Al-Furqan Tasikmalaya ini. Untuk itu mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.